Assalamualaikum. Oke, kami dari kelompok 7 dengan judul Database Penyewaan Rental Mobil yang disusun oleh saya sendiri Fasyika Maharani dan rekan saya Yogo Bayu Perdana dan ada satu lagi Muhammad Fadli Aulia Al-Maruki. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang IRD, isi tabel dan query dari database penyewaan rental mobil ya. Next. Pertama saya akan menjelaskan tentang kasus yang kita ambil, yaitu database penyewaan mobil memainkan peran penting dalam mengelola operasi bisnis rental mobil secara efektif. Sistem ini membantu melacak informasi penting tentang mobil, pelanggan, dan transaksi sewa, memungkinkan pengelola rental mobil untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Next. Oke, jadi pertama di sini kita punya IRD yang mempunyai 5 entitas dan 4 relasi. Pertama, entitas mobil berrelasi dengan entitas sewa. Yang kedua, entitas karyawan berrelasi dengan entitas sewa. Yang ketiga, sewa detail berrelasi dengan entitas sewa. Dan yang keempat, sewa mempunyai entitas dengan customer. Oke, yang pertama kita jelaskan tentang entitas mobil. Di entitas mobil terdapat ID mobil, nomor plat, warna, merek, tahun produksi, dan jenis mobil. Yang kedua, entitas karyawan. Di entitas karyawan ini kami mempunyai alamat, nama karyawan, jenis kelamin, nomor HP, dan ID karyawan. Selanjutnya kita mempunyai customer, entitas customer. Di sini kami mempunyai ID customer, nama customer, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu sewa. Kita mempunyai ID sewa, ID karyawan, ID customer, tanggal sewa, tanggal kembali, dan total bayar. Dan yang terakhir kita mempunyai sewa detail. Di sewa detail ini kita mempunyai ID sewa detail, ID sewa, ID mobil, jaminan, keterangan, dan total harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah isi data tabel. Di database rental mobil terdapat 5 tabel, yaitu pertama tabel customer, karyawan, mobil, sewa, dan sewa detail. Pertama ada tabel customer. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data sebagai berikut, yaitu ID _customer sebagai primary key dengan tipe data varchar berjumlah 6. Ada NM _customer dengan tipe data varchar berjumlah 50. Ada alamat dengan tipe data varchar berjumlah 40. Ada nomor HP dengan tipe data varchar berjumlah 14. Dan yang terakhir ada jenis kelamin dengan tipe data varchar berjumlah 20. Jika kita ingin mencari data dari tabel customer, ketik saja seperti berikut, yaitu select bintang from customer c titik koma. Maka akan muncul data dari isi tabel customer sebagai berikut. Selanjutnya ada tabel karyawan. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data, yaitu pertama ada ID karyawan sebagai primary key dengan tipe data varchar berjumlah 6. Ada NM karyawan atau nama karyawan dengan tipe data varchar berjumlah 50. Alamat dengan tipe data varchar berjumlah 20. Nomor HP dengan tipe data varchar berjumlah 14. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin dengan tipe data varchar berjumlah 15. Jika kita ingin mencari data dari tabel karyawan, sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang from karyawan s titik koma. Maka akan muncul isi dari data tabel karyawan. Di sini terdapat 5 karyawan. Selanjutnya ada tabel mobil. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data sebagai berikut, yaitu ID _mobil sebagai primary key dengan tipe data varchar, jenis mobil dengan tipe data varchar berjumlah 20, nomor plat dengan tipe data varchar berjumlah 15, merek dengan tipe data varchar berjumlah 10, warna dengan tipe data varchar berjumlah 10, tahun produksi dengan tipe data date. Untuk ID mobil sebagai primary key tadi tipe data varchar berjumlah 6. Jika kita ingin mencari isi dari data tabel mobil, ketik saja sama seperti sebelumnya, yaitu select bintang from mobil m titik koma. Nanti akan muncul isi dari data tabel mobil seperti yang ada di gambar. Di sini terdapat 5 merek mobil. Selanjutnya ada tabel sewa. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data sebagai berikut, yaitu
ID underscore sewa sebagai primary key dengan tipe data varchar berjumlah 6. ID karyawan sebagai foreign key dengan tipe data varchar berjumlah 6. ID customer sebagai foreign key dengan tipe data varchar berjumlah 6. Lalu ada tanggal sewa atau tanggal sewa dengan tipe data date time, tanggal kembali dengan tipe data date time, total bayar dengan tipe data double. Jika kita melihat data dari tabel sewa, maka ketikkan saja select bintang from sewa S lalu titik koma, maka akan muncul data dari isi data tabel sewa. Yang terakhir ada tabel sewa detail. Di dalam tabel ini terdapat beberapa data sebagai berikut. Ada ID sewa detail sebagai primary key dengan tipe data varchar berjumlah 6. Ada ID sewa sebagai foreign key dengan tipe data varchar 6. ID mobil sebagai foreign key dengan tipe data varchar berjumlah 6. Ada jaminan dengan tipe data varchar berjumlah 20. Keterangan dengan tipe data teks. Total harga dengan tipe data double. Jika kita ingin mencari isi dari data tabel sewa detail, maka ketikkan saja select bintang from sewa underscore detail S lalu titik koma, maka akan muncul data dari isi data tabel sewa detail. Nah, Cok. Aku pikir apa tidak suara itu? Ya, pasti ini kita ada lagi. Ini kayak hancuran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh query yang akan kita ambil, yaitu yang pertama adalah menghitung jumlah sewa yang ditangani per karyawan dengan perintah sebagai berikut. Perintah pertama yaitu select ID karyawan, count dalam kurung bintang AS atau alias total bayar. Nah, perintah ini untuk memilih kolom ID karyawan dan menghitung jumlah penyewaan terkait dengan setiap ID karyawan. Hasil penghitungan diberi nama total bayar. Dan selanjutnya from sewa. Ini kita ambil data pada tabel sewa. Selanjutnya group by ID karyawan. Yang ini untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom ID karyawan, sehingga untuk setiap karyawan akan dihitung jumlah penyewaan mereka secara terpisah. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Untuk contoh selanjutnya saya akan mengambil contoh yakni melihat jumlah penyewaan berdasarkan tanggal penyewaan dari tanggal 1 bulan 5 tahun 2023 sampai tanggal 16 bulan 12 tahun 2023 dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama select count dalam kurung distinct ID customer tutup kurung AS atau alias jumlah penyewaan. Perintah ini untuk menghitung jumlah baris yang memiliki nilai unik di kolom ID customer dan memberikan nama jumlah penyewaan. Untuk perintah selanjutnya yaitu from sewa. From sewa ini untuk mengambil data pada tabel sewa. Selanjutnya where tanggal sewa between (2023) bulan 5 tanggal 1
jam 08 karena kita memakai jam. Sorry, tanggal salah ya. Sampai dengan 2023 bulan 12 tanggal 16 jam 08.00. Perintah ini untuk menyaring data dalam tabel sewa sehingga hanya data yang memiliki tanggal sewa dalam rentan waktu 1 Mei 2023 sampai 16 Desember 2023 yang akan dihitung. Kita akan jalankan dia. Salah, sering salah. Di mana ya? Lain satu. Where? Hah? Oh iya, spasinya sini. Enggak, iya ngaruh rumpah. Agak mundur. Kita akan jalankan. Nah, hasilnya sebagai berikut. Oke, contoh yang terakhir yaitu menampilkan informasi customer dan total pembayaran yang telah dibayarkan. Dengan perintah sebagai berikut. Yang pertama adalah select customer titik ID customer koma customer titik nm underscore customer koma sum dalam kurung sewa titik total skor bayar tutup kurung. Untuk AS atau alias total bayar. Perintah ini untuk memilih kolom ID customer dan nama customer dari tabel customer serta menghitung jumlah total pembayaran dari tabel sewa. Hasil penghitungan ini diberi nama total bayar. Selanjutnya from sewa. Salah. From customer karena kita ngambil data dari tabel customer. Selanjutnya join sewa. Sorry. Join sewa on customer titik ID customer sama dengan sewa titik ID underscore customer titik ID customer. Nah, perintah ini untuk menggabungkan tabel customer dengan tabel sewa berdasarkan kolom ID customer yang sama di kedua tabel. Selanjutnya ini group by customer titik ID customer koma customer titik nm underscore customer.
Perintah yang terakhir ini untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kolom ID customer dan nama customer, sehingga untuk setiap pelanggan akan dihitung jumlah total pembayarannya. Kita jalankan saja. Datanya semua ada di sini. Jadi sampai di sini saja untuk presentasi kita, untuk penjelasan kita dengan judul rental mobil ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.